Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di video reaction kali ini guys. Oke, semoga kalian sehat semuanya. Oke guys, seperti biasa nih, kali ini saya mau react lagi video tentang ini ya guys, Indonesia bangkit di jajaran teknologi dunia. Nah ini dia ya, satu orang Indonesia yang diam-diam berhasil menembus Meta. Nah, anak bangsa Indonesia nih guys. Nah jangan lama-lama lagi, apa kata kalau kita tengok videonya seperti apa. Let's go guys. Pernah nggak kalian bayangin di saat ribuan engineer terbaik dunia berebut masuk perusahaan teknologi paling elit di bumi, ada satu orang Indonesia yang diam-diam berhasil menembus Meta, perusahaan pemilik Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sekaligus salah satu pusat pengembangan AI paling canggih di dunia. Yang bikin merinding, dia bukan anak Silicon Valley, bukan berasal dari keluarga teknologi, dan bukan sosok yang sejak kecil hidup di lingkungan elit dunia digital. Dia berasal dari Indonesia, namanya Aziz Seno. Dan setelah kalian tahu bagaimana perjuangannya sampai bisa masuk Meta, kalian akan sadar bahwa talenta anak Indonesia ternyata mampu bersaing dengan engineer terbaik dunia. Ini bukan cuma cerita tentang pekerjaan, tapi tentang perjuangan, mental baja, dan bukti bahwa SDM Indonesia tidak pernah kalah. Dan percayalah, di akhir video ini kita mungkin akan mulai percaya bahwa masa depan teknologi dunia bisa saja dipimpin oleh anak Indonesia. So, yuk kita cek. Siapa sebenarnya Aziz Seno? Nama Aziz Seno mulai ramai dibicarakan setelah muncul dalam podcast teknologi Indonesia. Dia membahas tentang perjalanan karirnya hingga berhasil bekerja di Meta. Dalam podcast tersebut banyak penonton kaget karena sosoknya terlihat sederhana, tenang, bahkan tidak terlihat seperti seorang Silicon Valley. Padahal di balik kesederhanaannya itu tersimpan perjalanan yang sangat luar biasa. Dalam podcast Podcast episode 16, Aziz Seno membagikan pengalaman hidup, mentalitas, dan perjuangannya hingga bisa bekerja di Meta. Podcast itu langsung menarik perhatian banyak orang Indonesia karena memperlihatkan sisi realistis di dunia teknologi global. Dan menariknya lagi, Aziz bukan berasal dari lingkungan elit teknologi dunia. Ia berasal dari Indonesia, tepatnya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Daerah yang mungkin bagi sebagian orang tidak identik dengan teknologi tinggi. Tidak ada Silicon Valley, tidak ada gedung startup miliaran dolar, tidak ada pusat AI dunia, tapi justru dari tempat sederhana itulah muncul seseorang yang akhirnya berhasil menembus Meta. Dan disinilah pelajaran penting pertama dimulai, bahwa kesuksesan di dunia teknologi modern tidak selalu ditentukan oleh tempat lahir, tapi seringkali ditentukan oleh mental, rasa penasaran, kemampuan belajar, dan konsistensi selama bertahun-tahun. Meta bukan perusahaan biasa. Sebelum membahas lebih jauh tentang perjalanan Aziz Seno, kita harus memahami dulu seberapa gilanya perusahaan bernama Meta ini. Meta adalah perusahaan induk dari Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, hingga berbagai proyek AI dan Metaverse dunia. Dan perusahaan ini bukan sekedar perusahaan media sosial biasa. Meta adalah salah satu pusat teknologi paling canggih di planet bumi, yang setiap hari miliaran orang menggunakan produk mereka. Bayangkan satu bug kecil saja bisa berdampak ke miliaran pengguna dunia. Karena itulah standar engineer di Meta sangat brutal. Seleksinya terkenal sulit, kompetisinya global, dan kandidatnya datang dari seluruh dunia, mulai dari India, Cina, Amerika, Eropa, hingga lulusan universitas top seperti MIT, Stanford, Carnegie Mellon, dan lainnya. Dan di tengah persaingan seperti itu, ada anak Indonesia bernama Aziz Seno yang berhasil masuk ke sana. Itulah kenapa banyak orang langsung kagum, karena ini bukan pencapaian biasa. Ini adalah bukti bahwa talenta Indonesia bisa bersaing di level tertinggi dunia teknologi. Mantap ini ya. Mental baja yang jadi pembeda. Dalam podcast yang viral itu, satu hal yang paling banyak dibahas bukan cuma soal coding, tapi soal mental. Aziz Seno menjelaskan bahwa perjalanan menuju perusahaan global tidak pernah selalu mulus. Ada tekanan, rasa minder, kegagalan, dan momen yang sulit. Dan inilah bagian yang sangat relate bagi banyak orang Indonesia. Karena seringkali yang membuat seseorang berhenti bukan kurang pintar, tapi mental yang menyerah lebih dulu. Aziz menunjukkan bahwa engineer hebat bukan hanya soal IQ tinggi, tapi juga
kemampuan bertahan ketika gagal berkali-kali. Dan ini sangat penting karena dunia teknologi modern berkembang sangat cepat. Bahasa pemrograman berubah, AI berkembang, framework berubah, skill cepat usang. Kalau mental tidak kuat, orang akan mudah tertinggal. Dan mungkin inilah alasan kenapa banyak penonton podcast merasa sangat terinspirasi. Karena yang mereka lihat bukan sekedar orang kerja di Meta, tapi seseorang Indonesia yang mampu melawan rasa takutnya sendiri. Betapa sulitnya masuk Meta. Sekarang pertanyaannya, memangnya sesulit apa sih masuk Meta? Jawabannya sangat sulit. Bahkan banyak programmer hebat dunia gagal berkali-kali. Seleksi perusahaan teknologi besar biasanya terdiri dari beberapa tahap: screening CV, coding test, technical interview, system design, problem solving, behavior interview, dan evaluasi culture fit. Dan semuanya dilakukan dengan standar yang tinggi. Banyak kandidat yang harus mempersiapkan diri berbulan-bulan. Ada yang latihan algoritma setiap hari, ada yang mengerjakan ratusan soal coding, ada yang gagal berkali-kali sebelum akhirnya lolos. Karena perusahaan seperti Meta tidak hanya mencari orang pintar, mereka mencari orang yang bisa untuk berpikir cepat, menyelesaikan masalah besar, bekerja di sistem skala miliaran pengguna, dan tahan tekanan tinggi. Dan fakta bahwa Aziz Seno berhasil melewati semua itu membuat kisahnya semakin luar biasa. Wah, bukan mudah ini ya. Orang Indonesia mulai menembus dunia teknologi global. Kisah Aziz Seno sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lebih besar, bahwa SDM Indonesia mulai diperhitungkan. Dulu banyak orang berpikir perusahaan teknologi kelas dunia hanya untuk negara maju. Tapi sekarang semakin banyak talenta Indonesia yang masuk ke perusahaan global, mulai dari Google, Microsoft, Nvidia, Amazon, hingga Meta. Dan ini bukan kebetulan, karena internet membuat akses belajar semakin terbuka. Anak muda Indonesia sekarang bisa belajar coding, AI, machine learning, cloud computing, cyber security, bahkan robotik langsung dari internet. Dan mungkin di desa kecil Indonesia saat ini ada calon engineer berikutnya yang suatu hari nanti akan bekerja di perusahaan teknologi terbesar dunia. Dunia AI dan masa depan Meta. Yang membuat kisah Aziz Seno semakin menarik adalah timingnya. Karena saat ini dunia Oke guys, begitulah dah ya videonya tentang ini. Indonesia bangkit di jajaran teknologi dunia. Orang Indonesia ya yang bisa menembus teknologinya Meta nih guys. Dan ini bukan jalan-jalan application-nya. Di sini saja video reactionnya tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komen juga. Jumpa di next video. Assalamualaikum.